Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan keberkahan, berkah di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berada di pantai selatan yang ombaknya menderu, tepatnya di kawasan Parangtritis. Terpatri sebuah nama yang tak lekang oleh waktu. Syekh Belabelu, seorang ulama sufi sekaligus pejuang spiritual yang keberadaannya menjadi bagian dari sejarah dakwah Islam Nusantara, terutama di tanah Jawa bagian selatan. Sosok beliau dikenal dengan aura kewalian yang kuat, zuhud, dan dakwah sunyi yang menyentuh batin masyarakat. Konon, Syekh Belabelu hidup pada masa penyebaran Islam pasca Wali Songo. Ia diyakini berasal dari keturunan ulama Timur Tengah yang bermigrasi ke Jawa untuk berdakwah. Beliau memilih Parangtritis sebagai tempat menyendiri dan bermunajat pada Allah, karena lokasi tersebut dianggap sebagai tempat sakral, tempat antara langit dan laut bersujud kepadanya. Syekh Belabelu hidup dengan penuh kesederhanaan. Beliau tidak membangun pesantren besar, tapi mendidik masyarakat dalam majelis kecil yang dibentuk dari rasa cinta kepada ilmu, akhlak, dan tauhid. Dakwahnya menekankan pada tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan menjauhkan diri dari syirik serta adat jahiliyah yang masih mengakar. Syekh Belabelu memilih jalan dakwah sunyi, menghindari panggung kekuasaan, dan lebih fokus pada perubahan batin umat. Ia dikenal tegas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Beberapa catatan menyebutkan bahwa beliau pernah menentang praktik sesajen laut yang bernuansa musyrik di pesisir, tapi dengan pendekatan yang bijak dan santun. Sesuai dengan ayat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Masyarakat mengenalnya sebagai wali Allah yang memiliki banyak karomah. Di antaranya adalah kemampuannya mengetahui isi hati seseorang, memanggil binatang buas untuk bersyahadat, hingga menenteramkan badai laut dengan doa-doa yang menggetarkan langit. Namun beliau sangat merendahkan diri ataupun rendah diri, tawadhu. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Makam Syekh Belabelu dipercaya berada di kawasan bukit di Parangtritis. Di tempat ini dekat
dengan petilasan-petilasan keramat lain. Banyak peziarah yang datang untuk bertawasul, mendoakan dan memohon rahmat Allah dan pertolongan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Karena rahmat Allah lah yang menjadikan kita bisa selamat. Di makam itu pula kisah-kisah spiritual Syekh Belabelu diwariskan dari generasi ke generasi. Nasihatnya diantaranya yang masyhur adalah, jangan kau kejar cahaya dunia yang sirna, kejarlah cahaya jiwa yang tak akan padam di hadapan Tuhan, kata bijak beliau Syekh Belabelu. Jejak Syekh Belabelu bukan sekedar kisah mistis atau legenda pesisir, tapi adalah cerminan perjuangan batin seorang hamba Allah yang ikhlas dalam menyebarkan kalimat tauhid. Beliau mengajarkan bahwa kekuatan dakwah bukan pada suara yang lantang, tapi pada keikhlasan yang murni. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal tergantung niatnya. Karena tugas manusia tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah, segala perilaku dan perbuatannya hanya untuk Allah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, hanya